Oke, baik. Selamat pagi rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Tadinya saya rencananya itu karena berasumsi hari ini banyak yang datang, tadinya mau ke membahas soal dari modul tutorial 6 sama 7. Tapi karena banyak yang ini nggak hadir, jadinya kita lanjutkan aja lah kuliah kita karena tinggal sedikit tentang difraksi. Dasar-dasar yang kita butuhkan untuk belajar difraksi itu kita udah belajar di pekan yang lalu, interferensi. Jadi setidaknya butuh 2 buah gelombang yang fasenya itu yang punya frekuensi sama, panjang gelombang sama, ya, gelombang cahaya, frekuensi sama dengan panjang gelombang sama, tapi ada satu yang berbeda fase. Nah, beda fasenya itu karena salah satunya punya jarak tempuh yang berbeda di antara keduanya. Jadi ada satu yang lebih panjang, di mana beda jarak tempuhnya itu membuat ketika mereka itu ini berjumlah gitu ya, ditambahkan, itu menghasilkan interferensi konstruktif sama destruktif sehingga bisa terlihat minimum dan maksimum pada layar. Nah, karena ini ya, maka untuk pembahasan soal modul tutorial 6 dan 7 kita tunda ya, besok sama hari Rabu. Nah, yang modul 7 itu memang tidak ditugaskan, jadi itu jadi bonus gitu ya. Jadi bonus, jadi nanti pengerjaan modul selanjutnya mungkin adalah modul 8 sama 9. Yang modul 7 bukan berarti nggak masuk bahan ujian ya, masuk, cuman tidak dijadikan tugas. Ya, namanya juga butuh break gitu kan di tengah-tengah gitu. Jadinya, dan Andanya juga bisa ini. Misalnya kalau misalnya sekarang atau di pertemuan kita 2 hari ke depan itu ada yang mau nanya-nanya tentang RBL atau apa, nah itu silakan aja kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang itu. Jadi tidak harus melulu tentang apa yang disampaikan di kuliah, seperti itu. Ini arahnya benar nggak ya? Gini aja kali ya. Ya, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan yang di rumah juga lagi nggak ngantuk ya. Nggak tentang bulan puasa, jangan jadi alasan untuk malah tidur ya. Justru harusnya sih Anda kalau datang ke ruang kelas kan jadinya setidaknya aktif jalan gitu ya, sehingga nggak ngantuk. Oke, sampai sebelum saya masuk ke difraksi, ada pertanyaan dulu, silakan. Baik itu yang di rumah maupun yang di di dalam kelas. Ya, silakan. Pak, bertanya Pak. Ya. Untuk modul 8 memang belum dikasih Pak. Kalau panjang gelombangnya berbeda, apakah bisa terjadi superposisi? Sebetulnya bisa, tapi perumusannya jadi lebih sulit. Ya, perumusannya jadi lebih sulit karena dan yang pola terang gelap yang akan terjadi tidak sesignifikan yang kalau dia gitu. Jadi enggak dari segi intensitasnya itu tidak seterang kalau misalnya dia punya panjang gelombang yang sama. Jadi kalau kita ngomongin tentang penjumlahan gelombang dengan penjumlahan gelombangnya itu misalnya punya panjang gelombang beda, frekuensi beda, apakah bisa terjadi? Bisa, tapi tidak menghasilkan pola terang gelap interferensi yang kita bahas sekarang gitu. Itu beda lagi resultannya gitu. Nah, makanya, dan kalaupun dipaksakan maka tidak akan sejelas
kita nanti punya yang namanya pola maksimum minimum. Kalau di cahaya ini, ya, kalau dulu ingat nggak di kuliah tentang superposisi yang ini mekanik, ada itu apa namanya, nada atau ada pelayangan? Ingat nggak yang ini, yang tipe-tipenya kayak ini? Kebetulan tapi Anda nanyanya itu ya. Tapi kita dulu ini saya ininya kemana ya? Ini apa ini? Kalau keyboard mana? Ini keyboard. Ini bukan. Kebetulan Anda nanya itu soalnya biar saya ini kan tunjukkan kalau misalnya lupa. Apa namanya? Oh, ada flash disk orang ya? Oh, pantesan. Mana ya? Rancangan materi kuliah. Kita ke source lubang mekanik. Ya, ini mohon maaf out of topic, tapi tadi ada pertanyaan kalau misalnya gelombang cahaya frekuensinya berbeda, saling bersuperposisi, apakah interferensi difraksi yang kita lihat itu bisa terjadi? Ya, bisa terjadi. Jawaban ininya sih, kalau jawaban tugasnya enggak ya, karena dia itu syaratnya memang harus sefase. Syaratnya harus satu frekuensi, tapi berbeda fase. Tapi justru penjumlahan gelombang yang melibatkan dua buah frekuensi yang berbeda itu justru nanti akan menghasilkan efek yang berbeda. Nah, ini saya review dari ini ya, dari apa itu namanya? Dari fisika dasar 1 tentang bagaimana, nah ini ya, fenomena pelayangan ini muncul. Ya, kalau pelayangan atau ini apa namanya? Kalau di sini sebutnya bit ya, bit frekuensi atau nada frekuensi ini muncul karena itu tadi akibat ini, akibat adanya penjumlahan gelombang yang amplitudenya sama, tapi panjang gelombangnya ini berbeda, tapi hampir sama. Artinya dia tidak, artinya dia itu tidak berbeda sampai 1 atau 2 orde. Jadi misalnya yang 100 Hz, yang 1 Hz. Nah, itu penjumlahan gelombangnya ya akan jadi penjumlahan gelombang biasa dan tidak ada interferensi atau fenomena yang menarik di situ. Jadi hanya gelombang ditumpangi saja gitu. Jadi kalau ilustrasinya sederhananya seperti ini. Kalau misalnya saya punya gelombang 1 Hz, ya kayak gini. Ya, kemudian saya punya 100 Hz misalnya. 1 Hz kan gini. Ya, lihat ya dari perbedaan ininya, perbedaan tipe gelombangnya, yang ini frekuensinya tinggi, yang ini frekuensinya rendah. Kalau ini ditambahkan, maka dia nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, ini gambar saya aja yang jelek ya. Jadinya, artinya kalau misalnya ada 100 ditambah dengan 1, maka ada amplitude yang kecil-kecil ini nanti didomplengkan di sini. Tapi apa namanya, panjang gelombang atau frekuensi besarnya ada 1 Hz, tapi yang 100 Hz juga ada muncul, tapi dia mengikuti kayak gitu. Nah, ini fenomena dari superposisi gelombang. Nah, suara yang kita hasilkan, misalnya itu adalah superposisi dari berbagai frekuensi. Jadi kalau audio itu dia mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, ini tuh nanti ini ada ininya, ada spektrumnya namanya.
ada spektrumnya, dan ini adalah frekuensi tunggal. Ini frekuensi tunggal, nanti disatuin, jadilah suara kita gitu. Nah, penjumlahannya sama dengan ini. Jadi kalau misalnya saya punya 20 Hz, ya, kalau saya punya 20 Hz, maka nanti ada di sini tuh sinyal yang 20 Hz mendompleng di sini gitu, ikutan di sini. Ya. Kalau yang sederhananya ya kayak gini, ada 1 Hz dengan 100 Hz, ada pola besarnya, tapi di detailnya itu ya si 100-nya itu ngikutin gitu loh. Nah, begitu pula kalau misalnya saya punya 20, maka di sini ada pola yang 20 juga yang ngikutin di sini gitu. Pola besarnya ada, pola 20 Hz-nya ada, pola 100-nya ada. Nah, suara dari manusia atau suara saya, suara Anda, ya ini range-nya. Tiap orang beda-beda. Ada yang puncaknya di tengah misalnya. Ada yang dia dominan di sini, ada yang dominan di sini, dan lain sebagainya. Tapi intinya suara yang saya hasilkan itu adalah hasil superposisi gelombang ini. Nah, itu kalau suara. Ya. Itu kalau suara. Apakah di cahaya hal-hal yang seperti ini atau pelayangan yang seperti ini muncul? Muncul. Ya, yang kayak gini. Apakah di gelombang cahaya juga muncul? Muncul juga sih sebetulnya. Tapi tidak menghasilkan suatu efek yang menarik gitu loh. Makanya tidak dipelajari secara khusus. Kalau interferensi destruktif konstruktif di interferensi dan di difraksi itu dipelajari khusus karena aplikasinya itu dari interferometri, dari difraksi sinar X, macam-macam gitu loh. Makanya dari aplikasinya juga dia ada ininya, ada keuntungannya gitu loh untuk ini. Nah, kalau di cahaya ya ini cahaya yang kita lihat ini misalnya yang dari matahari atau dari lampu itu kan dari spektrum yang ini. Dari spektrum yang mana? Ini, ya kan? Dari spektrum yang ini, kita kecilin aja ya. Dari spektrum yang ini, ya. Dan ini, ya. Dari spektrum yang tipis ini, ya. Yang kisarannya dari 700 nanometer sampai 440 nanometer. Jadi cahaya putih ini tuh kalau kita urai, merahnya ada, birunya ada, kuningnya ada, semuanya ada. Tapi ya itu tadi, seiring berjalannya waktu, memang ada beberapa komponen yang mengalami penguatan dan lain sebagainya, atau mengalami hamburan. Seperti halnya misalnya saat pagi yang terlihat warna ungu, saat sore hari yang terlihat warna merah, saat siang yang terlihat warna biru, itu dari proses optik yang ada di sini, dari hamburan dan lain sebagainya, sehingga warna-warna yang putih yang kita lihat ini, ya, yang juga merupakan superposisi sebetulnya dari gelombang yang panjangnya 770 sampai 440, itu terlihat hanya satu warna aja dan lain sebagainya gitu loh. Ya, jadi ada proses lain yang menghasilkan kenapa kita bisa lihat kalau lagi cerah langit itu biru. Terus kalau lagi cerah di sore hari jadinya merah. Kalau cerah di subuh warnanya ungu. Itu karena ada dari ini kan polarisasi itu. Sudut pengamatan kita akan melihat itu kan beda orientasi dan lain sebagainya juga itu frekuensinya juga beda gitu. Dari situ sebetulnya. Nah, jadi kalau gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda, apakah terjadi interferensi? Interferensi yang kita lihat sebagai pola terang gelap enggak, tapi lebih kepada superposisi gelombang yang ini penjumlahan gelombang, gitu loh. Yang efeknya mungkin nggak terlalu menarik untuk dipelajari sebetulnya, karena hanya penjumlahan gelombang aja ya, kayak ini aja cahaya yang kita lihat itu sendiri udah merupakan satu gelombang yang udah ini saling menjumlah gitu loh, udah saling bergabung gitu loh, kayak gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, kemarin kita udah sampai interferensi dari lapisan tipis.
yaitu pola terang gelap yang dihasilkan oleh itu kan sebuah lapisan pelapis, entah itu lapisan yang secara alamiah ada di suatu ini misalnya. Tapi di sini, bentar. Wah, ininya hilang. Ya kan, jadi saya cabut ininya. Oke, nyala lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu difraksi. Ya, kalau difraksi itu sebetulnya saudaraan sama interferensi, namun penyebabnya berbeda. Kalau yang interferensi kita memaksa ada suatu permukaan atau ada suatu celah yang menjadi sumber. Artinya untuk apa itu namanya? Peristiwa interferensi, maka saya minimal harus punya dua sumber. Karena dari dua sumber itulah kita bisa dapatkan gelombang yang jarak tempuhnya beda. Yang ini nih dari sini. Nih dari sini. Ya. Kalau fenomena interferensi yang utama itu adalah saya punya gelombang yang sama tapi jarak tempuhnya beda. Yang ini R1 sama R2. Ya. R1 sama R2. Yang R2 jarak tempuhnya lebih besar sepanjang delta. Inilah yang menghasilkan beda fase. Ya. Beda fase antara gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1, gelombang 2 ditambahin, beda fasenya delta. Deltanya ini nilainya ada 1 gelombang atau setengah gelombang, maka akan menghasilkan pola interferensi destruktif konstruktif. Ya. Kalau destruktif maka si panjang deltanya ini sebanding dengan setengah panjang gelombang, sehingga yang positif nanti ketemu yang negatif sehingga 0, makanya gelap. Kalau yang konstruktif itu satu panjang gelombang, sehingga yang positif ketemu yang positif, yang negatif ketemu yang negatif, sehingga saling menguatkan. Gitu, makanya dia jadi terang. Yang ini jadi gelap. Ya. Nah, untuk interferensi maka saya harus punya dua sumber ini supaya saya dapat dua gelombang yang jarak tempuhnya beda. Tapi untuk diferensiasi, untuk difraksi, saya tidak perlu punya dua. Saya punya hanya satu celah saja. Ya, saya kenapa? Jadi dua celah itu jadi dua sumber, gitu loh. Cahayanya satu, sumber jenis cahayanya satu, gitu. Karena skemanya mungkin saya kurang menjelaskan sebelumnya bahwa perangkat dari percobaan Young itu kayak gini, nih kayak gini. Jadi pertama-tama, sebentar, ada yang gambar lebih bagus nggak ya? Nah ini, jadi pertama-tama ada cahaya ini yang apa namanya yang dibuat dia itu punya muka gelombangnya planar seperti ini, kemudian dia dimasukkan dalam satu celah ini sehingga dia berubah muka gelombangnya tadinya planar menjadi ini menjadi sferis. Nah, gelombang sferis ini masuk ke dua celah ini sehingga dia menjadi dua sumber untuk fenomena interferensi. Ini aparatus yang digunakan sama Young aslinya seperti ini. Jadi gelombang yang dia hasilkan di awal sampai nanti dia terbentuk interferensi sebetulnya satu jenis, satu frekuensi. Gitu loh. Sebetulnya satu frekuensi. Kalau kita menggunakan cahaya, tapi percobaan ini apakah boleh menggunakan cahaya putih dari sini? Bisa. Tapi nanti pola interferensi yang dihasilkan itu nanti jadi warna-warni, rentetan dari Mizuguchi-Binyu, tapi dengan apa namanya pola yang diinikan dari sini. Polanya bisa dihitung. Merah satu ke merah kedua bisa dihitung dengan menggunakan pola ini. Kalau saya punya kalau gelombangnya itu dari awal saya hanya tunggal, merah saja, maka keluarannya juga jadi merah saja sama hitam. Kalau gelombang yang saya pakai itu warnanya biru, maka warnanya biru sama gelap gitu. Biru terang sama gelap gitu.
Nah, kalau misalnya cahayanya putih, maka nanti dia terurai. Mizuku Hibiniu gelap, Mizuku Hibiniu gelap, Mizuku Hibiniu gelap gitu. Nah, itulah yang nanti akan terjadi. Kalau misalnya saya punya dua celah yang jadi dua sumber ini. Jadi yang dimaksud dengan dua sumber ini maksudnya adalah dua sumber gelombang dengan frekuensi yang sama, tapi satu punya jarak tempuh yang lebih panjang daripada yang lain. Nah, kalau difraksi, saya hanya perlu satu celah saja. Gitu. Saya hanya perlu satu celah saja, karena di difraksi perbedaannya dengan interferensi adalah di interferensi ada syarat sebetulnya. Ya, kenapa bisa terjadi interferensi? Yaitu adanya ini rasio yang tepat antara jarak antar celah dengan panjang gelombang si cahayanya ini. Ya, jadi untuk mendapatkan pola difraksi seperti ini, maka syaratnya itu adalah adanya kesebandingan antara ini, antara panjang gelombang dari sumber cahaya dengan lebar celah. Gitu. Jadi kalau lebar celahnya itu lebih besar daripada panjang gelombangnya, maka setiap titik yang ada di tengah-tengah lubang tersebut, yang ada di tengah-tengah celah tersebut, bisa menjadi sumber gelombang baru. Nah, itu yang jadi bedanya. Maksudnya gini, di difraksi nanti kita akan lihat ada pola terang gelap juga. Padahal pola terang gelap muncul karena adanya dua buah sumber. Di sini hanya satu. Dari mana? Gitu kan pertanyaannya. Nah, awalnya itu atau sumber kenapa dia bisa menjadi ada pola terang gelap di difraksi padahal dia hanya satu celah, karena pada setiap titik di celah tersebut menjadi sumber titik yang baru. Menjadi sumber gelombang yang baru supaya dia bisa menghasilkan gelombang dengan muka gelombang yang sferis seperti ini. Ya, jadi kalau nanti kita belajar di bagian-bagian selanjutnya bahwa selama lebar dari celah di peristiwa interferensi dan difraksi itu jauh lebih besar daripada panjang gelombang, difraksi itu sebetulnya hadir juga di dua celah, tapi kita kemarin belum belajar, kita hanya langsung aja gitu ya, spoiler aja di yang gambar yang ini nih. Di gambar yang ini terakhir di kuliah itu kita belajar tentang yang ini. Mana ya? Nah, ini ya. Bahwa ada pola interferensi terang gelap, kemudian ada yang biru ini. Waktu di kuliah kemarin saya sebut ini adalah selubung difraksi. Ya. Jadi itu spoiler bahwa sebetulnya peristiwa difraksi juga muncul di dua celah, tiga celah, empat celah sampai n celah. Gitu, karena lebar dari celah selama dia itu lebih besar daripada panjang gelombangnya pasti difraksi terjadi. Tapi difraksi pun bisa terjadi saat celahnya itu hanya satu, yang interferensi nggak ada. Gitu. Ya. Di interferensi syaratnya harus ada dua celah sebagai dua sumber gelombang yang punya panjang jarak tempuh yang beda. Tapi kalau di difraksi saya hanya perlu satu lubang saja. Karena setiap titik di lubang-lubang tersebut, karena setiap titik di celah tersebut atau di lubang tersebut jadi sumber gelombang baru. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ini penghalang. Ya, karena ini optik itu ternyata kalau misalnya ada sebuah cahaya yang seperti ini, kemudian dia dihalangi oleh seperti ini, maka setiap titik yang ada pada ruang penghalang atau ruang di antara penghalang itu nanti akan jadi sumber gelombang baru atau titik di mana gelombang baru bisa terjadi gitu pada saat dia sudah melintasi penghalang tersebut. Gitu. Sama seperti waktu saya kemarin ada yang menerangkan tentang kalau pembiasan sama refleksi itu kenapa bisa katanya ada gelombang baru muncul dari sini. Ya, iya betul, karena ketika ada gelombang datang ke permukaan ini kan penghalang. Kalau bebas ini kan vakum. Kalau di vakum dia tidak ada sumber gelombang baru. Tapi kalau misalnya di sini ada gelombang baru dan dia ada peristiwa pembiasan atau pencerminan, maka
titik di sini tuh menjadi pantul kan. Nah, pantul itu tuh kan bukan berarti di sini ada apa ya? Bukan berarti di sini ada sumber cahaya, bukan. Tapi seakan-akan dia menjadi sumber cahaya baru di mana yaitu terpantul gitu loh. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Bahwa karena adanya kehadiran penghalang ini, maka gelombang yang datang selain setiap titik di sini akan menjadi sumber gelombang baru yang nanti bisa ini, tapi kan kita kan tidak mempelajari yang itu kan. Kita tidak mempelajari gelombang yang dibalikin, enggak. Justru kita melihatnya tuh gelombang yang diteruskan. Nah, di titik yang ini, yang tidak ada penghalang ini, ya, karena adanya penghalang ini dan ada gelombang ini, maka setiap titik di antara dua penghalang ini menjadi titik-titik di mana muncul gelombang baru. Di mana kalau kita nanti tangkap bayangannya di layar, yang jauhnya misalnya sekian L, itu nanti terjadi pola terang gelap antara dua buah titik ini misalnya. Artinya superposisi gelombang di difraksi pun terjadi. Karena pasti jarak 1 dengan jarak 3 di satu titik jarak tempuhnya beda. Jarak 1 dengan 2 di satu titik di layar ini jarak tempuhnya beda, sehingga nanti bisa muncul pola terang gelap di sini gitu. Karena syarat untuk mendapatkan pola terang gelap seperti yang terjadi di interferensi harus ada dua buah gelombang yang frekuensinya sama tapi jarak tempuhnya salah satunya berbeda, dan jarak tempuh itu kalau sebanding dengan satu panjang gelombang menghasilkan konstruktif ya kalau di interferensi. Kalau di sini justru nanti kebalikan, ya. Justru nanti kita lihat dia itu kebalikan. Nah, jadi skemanya nanti seperti ini, bahwa ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 1, titik 2, titik 3 sampai titik 5. Ini kalau di skema ini dia diandaikan hanya punya 5 titik, tapi tidak harus 5 titik, ya. Ini hanya untuk mempermudah aja. Hanya untuk mempermudah apa itu namanya pemahaman saja. Bahwa untuk ilustrasi aja, keperluan ilustrasi untuk memahami bahwa di antara penghalang ini di ruang kosong itu bisa kita tentukan ada beberapa titik yang muncul. Penentuan titik-titik yang muncul ini sebetulnya tidak bebas begitu aja. Oh saya mau 5 titik, oh saya mau 6 titik, oh saya mau 10 titik, enggak. Itu semua bergantung dari panjang gelombang yang dipakai. Ya. Sekali lagi, kalau misalnya lebar ini sebanding dengan panjang gelombangnya, maksudnya lebar ini adalah sekian kali dari panjang gelombangnya gitu ya. Maka di sini bisa terjadi beberapa titik sebetulnya. Ada banyak. Jadi kalau misalnya tadi yang berapa? Panjang gelombang dari warna merah 700 nanometer ya. 700 nanometer sedangkan lebar celah misalnya 7 mm. Maka kira-kira ada berapa titik itu? Nanometer ke mili berapa ribu kali? Iya. Jadi pangkat 4 kan ya. Jadi dia itu ada 10.000. Bisa ada 10.000 titik menjadi sumber baru di antara itu sebetulnya. Ya, kayak gitu. Celahnya harus lebih besar daripada si itu ya. Gitu. Nah, tapi kenapa bisa ada pola terang gelap? Karena tidak semua titik di sini menghasilkan superposisi yang terjadi itu interferensi destruktif. Ya, tidak semua titik di sini yang menghasilkan interferensi destruktif, sehingga di skema ini di difraksi syarat utama untuk supaya dia itu terjadi pola minimum. Ya, kalau di difraksi kita pakainya pola minimum karena yang menarik itu adalah di difraksi itu kita ininya. Nah, ininya. Jadi bukan pola terang utamanya, tapi ininya. Ini adalah minimum pertama, ini minimum kedua. Minimum ketiga ada selanjutnya, gitu. Jadi yang kalau di pola difraksi itu justru ininya nih, pola gelapnya ini yang nanti kita akan lihat. Di optik kadang-kadang justru ini apa namanya yang daerah yang sini itu adalah di mana fokus itu lebih terang sehingga kita sebetulnya tidak perlu lihat pinggir-pinggirnya gitu. Biasanya seperti itu. Tapi
kalau kita melihat dia itu dari murni difraksinya, maka yang akan kita tentukan, ya, yang akan kita tentukan dari difraksi itu adalah pola minimum yang terjadi di sini. Ini pola orde 1, ini orde 2, orde 3, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk difraksi, ya, untuk difraksi nanti kayak gini. Kalau misalnya kita, nah ini ininya, perumusannya. Rumusnya sih ujung-ujungnya ini ya rumus difraksi itu ini. Ya, ini rumus difraksi. Rumus difraksi itu adalah pola gelap yang terjadi, ya, pola yang ini. Tes. Oh, jadi harus dekat ya. Pola gelap yang terjadi di sini, yaitu yang ini sama yang ini, ya ini. Yang ini orde 1 sama ini orde 1, tapi ini negatif, ini positif. Orde 1, orde 2, orde 3, dan selanjutnya. Pola gelapnya itu terjadi mengikuti persamaan yang ini. A dikalikan sin theta sama dengan M itu ordenya dikalikan lambda. A ini adalah lebar celah. Ya. A ini adalah lebar celah. Sin theta sama dengan ini. Nah, persamaan ini didapatkan dari prinsip superposisi gelombang yang kita jumpai di interferensi. Dari dilihat deltanya, gitu ya. Nah, tapi di sini syaratnya adalah deltanya ini mengambil dari ujung sama tengah, ya. Mengambil ujung sama tengah, atau misalnya dari 2 ke 4. Jadi tidak bisa dari satu titik yang berdekatan. Gitu ya. Jadi kenapa di ilustrasi yang tadi itu dibagi 5 titik atau apa supaya mempermudah aja. Karena di sini tentu saja kalau yang interferensi, ya balik lagi, mohon maaf kalau ada yang waktu kuesioner kemarin kok Bapak bolak-balik. Karena untuk menerangkan ini, untuk menerangkan bahwa kalau di interferensi jelas jarak satu celah ke celah yang lain tuh ordenya misalnya senti atau mili. Besar kan dibandingkan dengan orde nanometer ya. Ya. Jadi dari sini jelas sekali kalau misalnya kita ingin menjumlahkan gelombang, si deltanya tuh gampang gitu loh. Deltanya tuh gampang dicari. Beda jarak yang ditempuhnya tuh bisa dihitung, bisa diukur. Mana ya? Nah, ini si deltanya ini ya. Kalau ada 2 seperti ini, deltanya jelas gitu. Kalau deltanya sama dengan 1 panjang gelombang, konstruktif. Kalau deltanya ini sama dengan setengah atau 3/2 atau 5/2 atau 7/2 dari panjang gelombang, maka destruktif, gitu ya. Tapi kalau interferensi, kalau difraksi, dia tuh kan hanya ada di celah ini, gitu loh. Sedangkan lebarnya itu ordenya paling milimeter, mikro, gitu kan. Makanya menentukan sinar gelombang mana saja yang nanti superposisi, itu nanti dipilih memang dari 3 buah gelombang itu saja. Makanya agak beda dengan interferensi. Walaupun perumusannya sama-sama superposisi gitu. Tapi ininya, fenomenologinya itu berbeda. Berbeda di sini, di mana yang nanti diambil itu adalah antara yang ini dengan yang ini, atau antara yang kedua dengan yang keempat gitu. Aturannya seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian kita lihat bahwa deltanya ini panjang beda jarak tempuh antara gelombang 1 dengan 3 misalnya, ini bedanya ini deltanya. Deltanya itu adalah sama dengan A/2 sin theta. Ya, silakan dilihat sendiri secara trigonometri. Silakan nanti dilihat kenapa dia A/2 sin theta. Ya dari sini kan, ini kan theta ini kan sama juga dengan theta di sini, ya kan? Berarti kalau jarak dari sini ke sini adalah sama dengan A dibagi 2, maka jarak sini ke sini kan tinggal ini kan R, ini tetanya ini. Apa namanya kan sudut yang ini sama sudut yang ini kan sama secara geometri kan, secara trigonometri, makanya nanti didapatkan dia seperti ini. Kalau yang di interferensi yang lalu kan gini kan,
Kalau di interferensi yang lalu, mohon maaf, balik lagi. Ya, kalau di interferensi yang lalu kan delta ini kan sama dengan ini D. Mirip kan ya kalau yang di difraksi kan jarak juga ya. Jarak juga dikalikan theta ini. Gitu. Dikalikan sin dari theta ini sehingga didapatkan dia itu adalah panjang deltanya. Nah, dengan demikian karena prosesnya mirip tapi fenomenologinya beda. Kalau yang interferensi itu akibat dua celah, sedangkan kalau di difraksi itu akibat dua titik yang berbeda pada celah yang sama. Dua titik yang berbeda pada celah yang sama. Ya. Jadi misalnya titik 1 sama titik 3, atau titik 2 dengan 4, atau 5 dengan 3. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian, gimana saya dapat persamaan ini? Ya dari sini aja. Bahwa delta itu kan sama dengan A per 2 sin theta, pola apa itu namanya gelap yang dihasilkan dari interferensi didapat dari M plus setengah dari lambda. Karena kalau di difraksi yang kita lihat nanti adalah pola gelapnya, ya. Makanya melibatkan penjumlahan setengah panjang gelombang gitu loh. Nah, sehingga didapatkanlah persamaan ini. Ya. Jadi hati-hati. Interferensi sama difraksi persamaannya mirip, tapi A di sini menjelaskan tentang lebar celah. Kalau interferensi dia menjelaskan jarak antar celah. Beda ya. D sama A itu beda. Di buku Haliday-Resnick pun apa itu namanya variabel yang dipakainya beda. Kadang ada W itu width dari lebar celah ya. Sedangkan kalau di sini di lecture slide ini atau di slide presentasi ini jarak antar dua celah ini disebutnya D. Kalau di buku Haliday-Resnick mungkin nanti dia disebutnya beda lagi gitu ya. Tapi intinya kalau di interferensi dia melibatkan penjumlahan gelombang dari dua celah yang berbeda untuk satu gelombang yang sama. Kalau di difraksi itu melibatkan dua titik ya, dua titik di antara celah yang sama untuk gelombang yang sama gitu. Sehingga dia muncul pola difraksi seperti ini. Nah, makanya nanti hati-hati kalau difraksi itu nanti melibatkan orde 1, 2, 3, 4. Jadi ordenya ini bilangan bulat. Di interferensi melibatkan orde 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau interferensi melibatkan orde 0, kalau ini melibatkan orde 1. Tidak ada orde 0 di difraksi ya. Tidak ada orde 0 di difraksi. Nah, ini apa namanya? Nah, ini apa melihat menunjukkan kepada Anda kalau misalnya saya ada gelombang, tapi ini gelombangnya yang dipakai gelombang cahaya, tapi air. Tapi peristiwa difraksi pun muncul di sini. Jadi kalau misalnya lebarnya ini mendekati apa namanya? Kalau misalnya lebarnya ini cukup lebar, ya kalau lebar celahnya ini sangat besar, ya maka tentu saja tidak terjadi difraksi atau difraksinya itu ya kecil sekali gitu. Tapi kalau misalnya, jadi nggak semua mentang-mentang lebar celahnya itu misalnya lebih besar daripada panjang gelombang maka pasti difraksi terjadi. Enggak, ada syaratnya juga. Jadi kalau lebarnya itu terlalu lebar, maka difraksi nggak muncul. Ya, difraksi tidak akan muncul karena ini tadi si delta yang dibentuk sama titik-titik ini nanti ketika dia jadi resultan pun si ininya, si intensitasnya itu kecil sekali. Intensitasnya itu kecil sekali. Beda kalau misalnya jaraknya ini cukup signifikan. Jadi tetap lebih besar daripada panjang gelombang, namun tidak selebar ini gitu loh. Ya, tidak selebar ini. Sehingga kalau misalnya dia itu ini seperti ini, maka nanti pola dari si ininya ini nih. Jadi kalau misalnya lebar celahnya ini kita rapatkan atau kita perpendek, maka jangkauan dari difraksi, jangkauan dari pola difraksinya membesar. Tapi kalau misalnya dia ini celahnya belum apa-apa udah lebar, maka jangkauan dari pola difraksinya ini ya segini gitu.
tidak memperlebar gitu. Jadi di sini pola difraksi mungkin juga bisa terjadi, tapi intensitasnya tidak sebesar yang ini. Kalau ini jadi terang banget gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pola interferensi dari celah tunggal, maka nanti kita akan lihat bahwa terang maksimum itu di sini. Nah, makanya untuk gambar yang ini, untuk gambar yang terakhir itu di kuliah yang lalu itu, nah yang ini, selubung difraksi ini, ya, yang biru ini, itu tuh sebetulnya adalah selubung dari difraksi yang tengah. Selubung yang ini, sorry, yang ini, selubung yang ini. Jadi selama cahayanya itu masih berada dalam selubung yang tengah ini, maka seluruh pola interferensi yang muncul nanti di tengah itu muncul semua. Kalau udah bertepatan dengan yang ini, maka nol. Ya, kalau misalnya bertepatan sama pola minimum, dia nol. Kalau dia nanti ketemu sama yang ini, ya, yang lemah-lemah ini, maka si pola interferensinya juga melemah. Seperti itu. Makanya kalau yang di gambar yang terakhir itu di kuliah di hari Rabu yang lalu, yaitu yang ini, ya, selubung warna biru yang diperlihatkan di sini, ya, selubung difraksi yang diperlihatkan di sini itu adalah selubung dari antara ini, di antara dua minimum dari difraksi, yaitu yang ini. Ya, jadi dia itu di sini, di antara ini apa namanya orde 1, nah ini selubung utamanya yang ini. Jadi yang warna biru itu dia berada masih dalam sini gitu. Ya. Nah sehingga kalau kita lihat dari interferensi dua celah, maka pola interferensi dan difraksi yang muncul nanti itu akan menjadi seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, yang merah itu selubung difraksinya, sedangkan yang hitam di dalam itu adalah dari difraksi, itu dari interferensi. Jadi ini adalah pola difraksi interferensi untuk percobaan dua celah. Kalau hanya satu celah, maka saya hanya akan lihat yang merahnya aja. Kalau polanya itu tidak diperhitungkan, kalau pola difraksi yang muncul di dua celah itu tidak diperhitungkan, maka gerigi-gerigi atau bentuk sisir yang muncul itu balik lagi ke sini. Balik lagi ke, balik lagi ke sini. Yang ini nih, dua celah. Ya, yang udah kita pelajari kemarin, ada bentuk gerigi-gerigi itu, yang ini muncul, gitu loh. Kalau pola difraksinya tidak kita perhitungkan, kalau pola difraksinya kita perhitungkan, maka akan menjadi seperti ini, ya. Jadi dia kalau masanya masih dalam selubung utama, maka muncul semua. Tapi kalau sudah di sini dia melemah, gitu ya, melemah, dan di sini dia nol. Di sini 0. Gitu. Jadi si difraksi yang terjadi di dua celah, di tiga celah, di n celah pada dasarnya adalah untuk melemahkan dari pola interferensi yang muncul. Nah, disinilah makanya pola interferensi difraksi itu didapatkan saat kedua fenomena ini muncul di sini. Nah, artinya ini yang ada di gambar ini adalah yang untuk dua celah, artinya pola terang gelapnya jelas, tidak ada yang sekunder. Ya, kalau kemarin di kuliah terakhir itu di di bagian yang kita itu misalnya terapkan celahnya itu lebih dari 2, kita dapat ada celah terang sekunder di antara 2 terang primer. Ya, jadi yang ini. Pola yang ini, ya, yang ini. Kalau misalnya saya punya celahnya ada 3, maka di antara 2 terang utama ada terang sekunder. Kalau misalnya saya celahnya ada 4, maka di antara 2 terang utama ada 2 terang sekunder. Nah,
ini juga pasti akan diredam kalau misalnya faktor difraksi diperhitungkan. Ya. Kalau misalnya faktor difraksi diperhitungkan, maka di bagian setelah orde 1 itu dari difraksi pasti nanti dia melemah, sama seperti pola difraksi. Nah, kalau nggak salah ini tuh materinya sudah saya update di Edun, ya, di Edunex, di kelas kita. Cuman sayangnya entah mengapa yang saya bawa kok tidak nggak ada. Coba ya, kita ke pekan 12. Ya. Di pekan ke-12 materi kuliah ini, ya kita refresh lagi. Oke. Nah, coba kita ini. Nah, ini udah difraksi. Cuman entah mengapa hari ini saya kok nggak kebawa ininya, nggak kebawa materinya. Padahal di situ tuh ada gambar yang menarik sebetulnya tentang bagaimana difraksi interferensi, ya, mendompleng. Nah ini dari sini ya. Ini intensitasnya, sorry, intensitasnya itu yang ini, tapi hasil ininya. Nah ini difraksi interferensinya. Nah ini kayak gini. Kalau misalnya, nah ini jelas. Kalau misalnya di sini saya hanya melihat pola interferensi saja, maka saya dapat pola sisir kayak gini. Kalau saya memperhitungkan hanya pola difraksi saja, maka saya dapat yang kayak gini, yang di tengah. Tapi kalau misalnya yang interferensi dan difraksi ini disatukan, maka nanti polanya kayak gini. Ini untuk untuk sumber gelombang 2 celah, ya. Ini untuk sumber gelombang 2 celah. Nah, yang sayangnya yang 3 celah ini nggak ada ya. Tapi setidaknya kayak gini. Kalau misalnya yang 3 celah, 4 celah, 5 celah nanti diikutsertakan, maka pola ini ya, pola di mana interferensi itu dilemahkan setelah dia itu orde minimum 1 juga terjadi di sini gitu ya. Jadi sehingga Anda harusnya bisa menjawab ini. Jika intensitas selubung difraksi minimum, maka apa yang terjadi pada pola interferensi ya, dia pola interferensinya menjadi 0, seperti halnya yang terlihat di sini. Ya, seperti yang terlihat di sini dan di sini. Ya. Oke, kita istirahat dulu 5 menit sebelum kita lanjutkan ke materi tambahan terkait dengan difraksi ini. Oke, kita istirahat dulu. Oke, tadi ada pertanyaan di kelas terkait dengan kuis kita di hari Selasa tanggal 19. Itu nanti pelaksanaannya ini ya, ujiannya kuisnya itu online ya, jadi Anda nggak perlu datang ke sini. Beda nanti kalau ujian skemanya nanti kan luring ya. Jadi nanti Anda akan dibagi di kelas yang saya nggak tahu. Kalau ujian ya, ujian nanti tanggal 11 Mei kan sedang digodok ya sama TPB pembagian ruangnya itu gimana. Jadi nanti kayak Anda datang di kelas ini nanti dibagi ininya, tempat posisi duduknya dan lain sebagainya. Sehingga mungkin K38 mungkin akan ujiannya itu di 2 kelas, bisa saja ya. Di 2 kelas karena nanti jumlah mahasiswa jadi dibagi 2, kemudian mungkin dibagi lebih dari 2 kelas juga karena AKB. Tapi itu untuk ujian. Kita untuk yang tanggal 19 ini kan nanti ininya untuk untuk kuis skemanya itu adalah online. Jadi nanti Anda mengerjakan soal disubmit ke MS Teams atau Google Drive, kemudian nanti diperiksa sama asisten saya ininya. Hasil pekerjaannya. Kemudian topik materi untuk kuis tanggal 19 itu adalah dari Medan EM sampai ke difraksi ya, sampai difraksi, sehingga teori
relativitas khusus sama efek fotolistrik atau dualisme gelombang partikel itu nanti itu nggak masuk materi kuis, tapi masuk materi ujian ya. Jadi seperti itu. Pelaksanaannya insya Allah tanggal 19 April. Mudah-mudahan soalnya sudah ada. Kalau tidak jadi ya berarti kuis tidak ada. Ya, kalau tidak siap maka nanti kuis tidak ada. Tapi mudah-mudahan nanti siap. Oke, tadi kita udah belajar tentang ini ya, fenomena interferensi dan difraksi. Nah, coba ada pertanyaan dulu dari kelas. Oke, kalau enggak saya mau ke sini. Misal saya punya persoalan seperti ini. Ini sambil saya juga coba-coba ini ya. Coba-coba ini. Kalau misalnya saya punya persoalan, ininya enggak ini ya. Oke, misalnya ada percobaan salah. Kalau ini berarti apa? Ctrl Z ya. Oke, misalnya kita ada percobaan interferensi difraksi. Ya, terdiri dari tiga celah. Ya. 3 celah dengan lebar masing-masing celah itu berapa ya? Lebarnya itu adalah misalnya 7 mm dan jarak antar celah berapa ya? 2,1 cm. Ya. Nah, panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah lambda sama dengan 700 nanometer ya. Nah, hitung apa ya? Hitung sudut difraksi orde 1 ya. B, hitung beda jarak maksimum maksimum 2 dan 3 interferensi. Nah, ini gini. Nah, yang C-nya gambarkan pola difraksi interferensi di dalam orde
ke 1, jangan orde ke 1. Orde 2. Orde 2 difraksi. Ya. Nah, nih. Soalnya kayak gini. Ada sebuah percobaan interferensi difraksi yang terdiri perangkatnya itu diketahui ada 3 celah, ya, ada 3 celah. Nah, lebar masing-masing celah, ya, jadi lebar dari celahnya itu adalah 7 mm. Nah, jarak antar celah dari satu celah ke celah yang lainnya itu adalah 2,1 cm atau 21 mm, gitu ya. 21 mm atau 2,1 cm. Nah, panjang gelombang cahaya yang digunakan ini inframerah atau merah, ya, yang panjang gelombangnya 700 nanometer. Nah, hitung sudut difraksi orde 1, ya. Kemudian hitung beda jarak maksimum kedua dan maksimum orde ketiga dari pola interferensi. Ya, kemudian gambarkan pola difraksi interferensi di dalam orde 2 difraksi. Ya. Jadi di dalam orde 2 difraksi itu adalah Anda diminta untuk, nah ini kalau ujian esai enaknya Anda bisa diminta untuk menentukan ini. Nah, bikin pola ini. Ya. Bikin pola sampai ini orde 1, ya. Yang ini orde 1, yang ini, ya. Kalau yang disebut orde 1 difraksi itu adalah yang ini. Ini orde 2. Nah, jadi gambarkan dari ujung ke ujung pola interferensi difraksi yang muncul di antara minimum kedua dari difraksi ini, ya. Gambarkan pola interferensi difraksi untuk pola terang gelap yang di antara orde kedua difraksi, ya. Nah, tentu yang Anda lihat di sini ini adalah dari percobaan 2 celah, ya. Dari percobaan interferensi 2 celah. Nah, kalau 3 celah kayak gimana, gitu ya. Tapi dengan satuan yang tepat tentu saja, dengan satuan yang ini. Ya, silakan dicoba. Nah, di sini berarti Anda punya informasi apa aja di sini? Ya. Anda di sini punya informasi 3 buah celah, ya, N-nya sama dengan 3. Berarti ini kalau ganti warna di mana ya? Ini ketutupan ini. Ini kan ininya nih N, ini kan N. Ya, ini N. Kemudian kalau ini lebar celah ini A. Kemudian jarak antar celah ini D. Ya. Kemudian ini lambdanya. Ya. Berarti, ya, kalau misalnya difraksi itu saya punya persamaan A sin theta sama dengan orde dikalikan lambda, maka A-nya ini tadi disebutkan berapa? 7 kali 10 pangkat min 3 meter sin theta. Sin theta sama dengan pertanyaannya sudut difraksi orde 1. Ya, sudut difraksi orde 1 ini berarti 1 dikalikan dengan lambda. Lambda itu tadi 700 nanometer. 700 nanometer itu adalah 7 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, maka sin theta adalah sama dengan berapa ini? 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Min 6. Maka tetanya sama dengan
Sebentar. Ke radianin. Radian. Bukan ke derajat. Ya, coba ke radianin coba. Kenapa? 700. 700 nanometer ya. Jadi 7 kali 10 pangkat. Bukan 9 tapi berapa? 7 ya? 7 ya. Oke. Sebentar. Ini penghapusnya di mana ya? Atau ininya aja ya. Nah, ini kita hapus aja. Ini penghapusnya. Nah, ini. Ini. Penghapusnya yang ini kali ya, yang di atasnya kali ya. Sorry, ini. Oke, tadi ada koreksi 700 nanometer ya, 700 nanometer. Salah. 700 nanometer berarti 700 kali 10 pangkat min 9 berarti 7 kali 10 pangkat 7 ya. Ya, ini kita besar dulu. 7 kali nah gitu 10 pangkat min 7. Ini berarti 1 kali 10 pangkat min 5 ya? 4 ya. 4. Maka nanti tetanya itu berapa radian? Itu modusnya apa? Di kalkulatornya modusnya degree atau coba dites sin 9 sin degree ya. Kalau degree-nya berapa? Ya, sebentar. Berapa? 5,73 kali 10 pangkat min 3 derajat. Ya, ini harus dikonversikan ke radian. Caranya kan gini ya. 1 derajat dikali pi radian dibagi 180 derajat. Ini sama dengan konversinya gini ya. Konversinya gini, ini jadi berapa radian? Berapa? 9,95 kali 10 pangkat min 5 radian. Ya. Ya, ini jadi sudutnya ya. Ini jadi nanti sudutnya seperti ini. Jadi ini sudutnya kecil sekali ya. Karena saya memilih ininya. Karena saya memilih ininya, variabel-variabelnya ini mungkin nggak begitu bagus ya. Variabel-variabel ini kalau misalnya digunakan yang tipe-tipe soal ujian, coba ya, ada nggak ya di sini? Kalau yang tipe-tipe soal ujian kita lihat ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ya, mesti pakai flash disk lagi dong. Kalau harus pakai flash disk, maka ini saya cabut dulu.
Misalnya ini bahan ujian. Nah, misalnya contohnya yang ini. Ini kita taruh misalnya di sini. Ya, misalnya, nah ya, nah kalau tipe-tipe soal ujian nanti ininya kayak gini, variabelnya jadi tidak seperti yang saya pakai ya. Kalau yang saya pakai itu kan sudutnya kecil sekali ya, sudutnya tuh kecil sekali. Jadi gininya apa itu namanya? Nggak bisa dibayangin. Kalau 1 derajat kan bisa dibayangin ya. Ini kan kecil sekali gitu ya. Nah ini karena pemilihan variabelnya yang kurang bagus. Tapi kalau misalnya nanti ujian, dia mungkin variabelnya nih ya kayak gini 0,9 mm dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hantam aja ya kita bisa tetap selesaikan kok ya. Bisa kita tetap selesaikan persoalan yang tadi itu. Tapi memang sudutnya sangat kecil sekali. Oke, ini untuk komparasi dengan soal ujian. Kalau yang soal di ujian ini variabel-variabel yang nanti diberikannya ini udah bagus ya, sehingga nanti sudutnya nggak terlalu kecil ya, sudutnya nanti nggak terlalu kecil. Beda kalau yang di soal yang ini, lihat 2,1 mm ini kan bisa kelihatan bisa diukur pakai penggaris dan lain sebagainya. Kalau yang di soal ujian ini harusnya ini ordernya 0,7 mm dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Jadi betul tadi sudah sampai mana? Menghitung sudut yang pertama, ya, yang ini, ya, sudutnya yang ini, ya, sudutnya yang ini secara derajat, tapi kalau radiannya yang ini, ya. Jadi itu adalah pola minimum yang pertama. Jadi kalau misalnya ini sudut ini adalah sudut yang dibentuk untuk yang ini. Nih, minimum yang ini. Minimum yang pertama ini. Sorry. Ya. Jadi yang ini adalah sudutnya tadi. Ya. Ini adalah minimum orde pertama dari difraksi, ini minimum orde kedua dari difraksi. Yang ditanya adalah yang ini. Jadi ini yang positif satunya, ini negatif satu, ya. Ini positif satu, ini negatif satu. Jadi kalau misalnya nanti digambar, maka nanti ada yang orde 0, orde positif sama orde negatif. Ini untuk yang difraksinya. Nah sekarang kita ke pertanyaan yang B. B itu adalah beda jarak, ya. Beda jarak maksimum 2 dengan maksimum 3 interferensi. Ya. Nah untuk yang B, interferensi. Nah, persamaannya itu menggunakan jarak celah dikalikan dengan sin theta sama dengan ordenya M dikalikan dengan lambda. Nah, yang ditanya adalah maksimum, artinya yang terang, ya. Beda jarak maksimum 2, ya. Maksimum 2 dan maksimum ini. Nah, ini maksudnya maksimum ini adalah pola orde terang. Pola terang. Pola terang. Makanya persamaannya itu yang ini. Bukan pola yang gelap. Kalau pola gelap, maka D sin theta sama dengan M plus setengah lambda. Ya. Tapi ini yang ditanya adalah maksimumnya. Nah, sehingga dengan demikian tadi ini 2,1 mm. Senti. Berarti ini 2,1 kali 10 pangkat min 2 dikalikan sinus theta sama dengan M lambda 7 kali 10 pangkat min 7. Nah, ordenya 2 sama 3. M sama dengan 2, M sama dengan 3. Nah, kita cari berapa ininya. Jadi nanti theta 2
sama theta 3 ini berapa? Sudutnya. Ya, nanti hitung berapa sudutnya di situ. Nah, karena yang nanti dicari itu adalah beda jaraknya, maka mencari sudut saja nggak cukup. Maka kita nanti harus cari berapa berapa Y. Nanti kalau sudah kita dapat ini, nanti kita dapat Y2, Y1, Y3. Nah, jadi nanti dihitung berapa delta Y-nya. Beda jarak antara Y3 dikurangi Y2. Gitu. Nah, mencari Y-nya ini bisa dilihat dari persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Nih, menggunakan yang Y sama dengan L sin theta. Oh, tapi lebar celahnya nggak dikasih tahu ya. Tapi di sini panjang celahnya kita nggak tahu ya. Nah, atau pakai yang ini. Nah, tapi masalahnya di sini di soal ini saya lupa ininya. Jarak dari celah ke layar ini berapa? Nah, oke. Di sini ya udah kalau begitu nanti dijelaskannya dia sebagai variabel L saja. Ya, dijelaskan dia sebagai variabel L saja. Nah, kalau dengan demikian maka Anda bisa gunakan persamaan yang barusan dari theta menjadi Y atau langsung Y seperti ini juga bisa. Ya. Langsung Y seperti ini juga bisa sehingga nanti didapatkan Y untuk orde 2 sama Y untuk orde 3. Kemudian beda nya itu berapa? Beda. Jadi Y itu yang ini. Jadi kalau misalnya ini ada Y2, Y3, maka ini misalnya Y2, ini Y3, maka jarak antara jarak antara dua terang itu berapa gitu. Gitu ya, jarak antara dua terang itu pada layar berapa. Nah, dengan demikian maka kalau kita cari sudutnya maka nanti menjadi seperti ini. Kita cari sudutnya itu menggunakan ini sinus theta sama dengan 2 kali ini dibagi ini gitu ya, atau 3 kali ini bagi ini, kemudian nanti kita konversikan ke sudutnya. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Y itu tadi disebutkan adalah sama dengan kok nggak muncul? Y sama dengan M dikalikan dengan L dibagi lambda ya. Coba kita lihat. Oh ya, M dikali lambda kali L dibagi D. Oh berarti tadi saya salah. M lambda L dibagi D. M, oh ya, si pembaginya salah. Bukan yang ini, yang ini. M dikali lambda kali L dibagi D. Itu ya. Ya, M lambda L dibagi D. Sehingga nanti kita bisa dapatkan Y2 itu berapa? Sama Y3 berapa? Ya. Kalau ini berarti nanti ini 2 dikali 7 kali 10 pangkat min 7. L-nya kita nggak tahu ya. Jadi kita variabel saja L. Ini dibagi berapa tadi? Lebar jarak antar celahnya itu adalah 2,1 kali 10 pangkat min 2. Min 2. Nah, ini juga 3 kali 7 kali 10 pangkat min 7 dikali L dibagi 2,1 kali 10 pangkat min 2. Nah, nanti kalau Y3 dapat, Y2 dapat, ya udah. Beda jaraknya ini berapa? Baru apanya? Apa? Di ataskan gimana maksudnya? Oh enggak, ini saya langsung. Ya, ini saya langsung.
Kalau mau dari theta menuju Y tadi ya, ada persamaan yang ini. Ada persamaan yang tadi yang ini. Nah ini L Y itu sama dengan L dikalikan sin theta. Ya. Dari sini, ya. Dari sini. Nah, kalau mau boleh seperti itu. Ini Y sama dengan L dikalikan sin theta. Ya. Jadi sebetulnya menghitung ini nggak perlu ya. Sebetulnya menghitung sudut ini nggak perlu. Ya. Sebetulnya nanti menghitung ini nggak perlu. Jadi nanti langsung saja ini Y3-nya berapa, Y2-nya berapa, nanti bedanya. Nah ini kan bedanya kan sebetulnya 1 ya. Ya ini kan 3 nih 2. Kalau dikurangi kan 1 ya. Maka sebetulnya bedanya itu adalah 1. Berapa ini? 7 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2,1 kali 10 pangkat min 2 berarti sepertiga ya. Ini sepertiga. Sepertiga kali 10 pangkat min 5 L gitu ya. Min 4 min 5. Oh iya. Karena 7 dibagi 2,1 ya. Jadinya ini pangkatnya 4 ya. Ya, 10 pangkat 4. Ya, ini sorry ininya pangkatnya nih jelek. Bentar. Nah, inilah 10 pangkat min 4. Kurung tutup. Nah, L ya. Jadi ini dalam karena di soal di atas saya lupa untuk menyebutkan berapa jarak L ya, jarak antara celah ke layar. Maka L-nya tidak bisa kuantitatif tapi jadi ini, tapi jadi apa ini namanya variabel ya seperti ini. Ini satuannya jangan lupa dia dalam meter. Nah, kemudian yang paling merepotkan ya ini Anda diminta untuk menggambar. Ya. Anda diminta untuk menggambar. Jadi, hitung dulu pola interferensi. Ya. Hitung dulu interferensi. Theta 0 ya. Theta 0 artinya untuk orde 0 ini sama dengan 0. Ya. Untuk interferensi kita dapatkan itu. Kemudian tadi theta 1 nanti untuk M sama dengan 1 ini sama dengan berapa radian gitu ya. Kemudian ini theta 2, theta 3, theta 4, theta 5. Nah, ini untuk yang interferensi, nah ini untuk yang difraksi. Difraksi. Nah, untuk difraksi tadi kita udah dapat theta satunya sama dengan berapa tadi di atas? 9,95 kali 10 pangkat min 5 radian. 9,95 kali 10 pangkat min 5 radian. Nah, theta 2-nya ya, theta 2-nya berapa kira-kira? Persamaan yang ini ya. Persamaan yang atas ini untuk orde 2. Gitu ya. Persamaan yang ini untuk orde 2. Sebetulnya kalau yang gampangnya tinggal ini dikali 2 aja berapa? Ya. Tinggal 9,95 kali 10 pangkat min 5 radian. Ini berapa? Kalau dikali 2 berapa ini? 19,9 ya. Kali 10 pangkat min 5 radian ya. Nah,
Ini adalah minimum 1. Minimum 1 tadi gambarnya adalah yang ini. Ya. Minimum 1 difraksi itu adalah yang mana sih? Nah, minimum 1 itu adalah yang ini. Minimum 2 adalah yang ini. Ya, ini minimum 1, ini minimum 2. Nah, jadi kita cari pola-pola interferensi yang berada di antara ini, yang berada di antara 0 sampai 18,9 kali 10 pangkat min 5 radian itu. Ya. Nah, cari ini. Ya, cari ini θ1 berapa radian, θ2 berapa radian, θ3 berapa radian, θ4 berapa radian, θ5 berapa radian. Kalau misalnya tetanya ini sudah berada lebih besar dari θ2, maka dia nggak masuk nanti dalam gambar. Karena nanti yang akan kita gambar itu adalah seperti ini. Yang nanti digambar kayak gini. Ya, nanti digambar kayak gini. Nah, ini cari dulu pola-polanya. Cari dulu. Misalnya tadi di sini. Misalnya tadi di sini berapa? 9,95. Kemudian di sini kalau diteruskan ini 18,9. Nah, ini jadi di sini juga sama. Min 9,95. Nah, ini juga diterusin, ini 18,9 negatif, ya. Nah, cari di tengah-tengah sini θ dari interferensi mana saja yang berada di antara ini min 19 sama positif 19. Coba dicari, ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah dapat, ini kita kan nggak tahu. Misalnya nih sampai θ7 misalnya ya. θ6, θ7 atau θ8, 9 gitu ya. Nanti cari dulu. Itu adalah pola terang utamanya. Ya. Ini adalah pola terang utamanya. Nah, di soal kita lihat di sini ada 3 celah. Artinya di antara 2 terang utama ada 1 sekunder. Ya. Ada 1 terang sekunder. Artinya sudut-sudut yang kita cari di sini ini adalah terang utamanya dulu. Ya, ini adalah terang utamanya dulu. Baru nanti di antara 2 terang utama ada terang sekunder. Ya? Kenapa? Oh, kayak gini aja. Ini misalnya ada terang. Ini misalnya terang utamanya gini. Ya, ini kalau 2 celah. Nah, kalau 3 celah tuh kayak gini. Set. Nah, ininya sama. Sudutnya sama. Ini sudutnya sama. Terang utamanya sama. Tapi di antara ini bedanya sekarang ada terang sekunder. Gitu. Kenapa? Ya, tapi kalau digambarin aja tuh bukan sketsa, tapi harus ininya ada sudutnya harus tepat. Maksudnya interferensi 1, interferensi 2, 3, 4 itu harus di sudut yang tepat gitu loh. Jadi nanti polanya itu ya kayak gini. Anda harus tahu ini minimum ini berapa derajat atau berapa Y ya, berapa meter gitu ya. Ini juga berapa derajat. Nah, ini kalau ini kan 0. Ini udah pasti yang di tengah ini 0. Gitu ya. Nah, ini yang terang ini dia di berapa derajat? Yang ini berapa derajat atau berapa radian gitu ya, sudutnya berapa. Nah, pas dia berhimpit dengan minimum dia 0. Enggak ada pola interferensi gitu loh. Ya. Nah, ini harus ini coba aja dicari. Sampai ke θ berapa si ini ada? Pada sudut berapa dia nanti berhimpit dengan yang ini? Silakan nanti dicari. Ya, harus dicari dulu. Ini nggak bisa gini. Tapi karena ini waktunya sudah cukup, maka kita tentuskan saja pertemuan kita pada hari ini. Besok kita akan membahas soal-soal ya, pertanyaan-pertanyaan dari modul 6 dan 7. Atau kalau misalnya Anda ada pertanyaan terkait materi kuliah ataupun RBL, nah silakan juga nanti ditanyakan. Oke, ini saya stop dulu recordingnya.
Ya. Ya. Itu kayak kita nyarinya tuh dari paling tinggi dari pusat tuh yang paling sekarang. Nah, kepala gelap tuh rumusnya tuh ada rumusnya apa? Kenapa? Jadi dari cahaya paling terang, ya, dari garis paling terang ke tiap sisi paling gelap, sisi gelapnya tuh. Jadi gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga, ya. ada rumusnya lagi, Pak. Ya, lalu kenapa? Jadi kan kalau ini pakai jari radian dulu, pakai rumusnya yang lumayan panjang. Tapi kalau misalkan pakai rumus itu bisa nggak ya, Pak? Ya kan tergantung pertanyaannya. Kalau di gambar ini kan nanti kan biasanya intensitas terhadap sudut. Kecuali kalau misalnya nanti intensitas terhadap jarak, misalnya Y gitu ya. Nah, kalau nanti dipakainya Y, maka konversikan dari sudut ke jarak. Artinya kalau mau pakai rumus itu sebetulnya ya tinggal di ini aja sih, apa namanya, yang difraksinya itu mau diterjemahkan sebagai Y, kan sebetulnya tinggal mengalihkan dengan L saja ya, L sin theta sama dengan itu ya. Nah, jadi tidak sulit sebetulnya, makanya di sini di kuliah tidak dikasih itu, tapi kalau di praktikum kan mungkin dia lebih detail dan lain sebagainya. Nah, itu juga gitu. Tapi kalau untuk nanti menggambar, ya, tergantung ininya, tergantung sketsanya. Ini kalau yang di contoh soal yang saya tulis sekarang ini kurang begitu detail, ya. Gambarkan pola interferensi difraksi di dalam orde 2 difraksi, tapi intensitas terhadap jarak atau intensitas terhadap sudut. Yang gampang sih terhadap sudut. Gitu. Kalau nanti misalnya di ujian dimintanya intensitas terhadap jarak atau kadang-kadang intensitas terhadap sin theta. Nah, itu lebih mudah. Ya, seperti itu. Jadi nanti bergantung kepada permintaan di soal. Nah, kalau di sini memang saya intinya nggak terlalu ini, tapi intinya untuk mencari ini sih sebetulnya Anda lihat sudut-sudut mana interferensi yang berada di dalam selubung yang orde ini gitu. Oh, udah azan. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi besok untuk pembahasan soal ya. Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi besok. Oke. Terima kasih, Pak.